Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Crow Zero 2. Let's go, check it out. Setelah di video sebelumnya Kuga dikeroyok oleh aliansi Takiya dan Namamori, pertarungan itu pun berakhir. Genji dan Juta yang sedang jalan-jalan dikejutkan Juta yang tiba-tiba ingin berak. Di saat Juta memasuki WC umum, dia dikejutkan oleh Kuga yang sudah babak belur dan tak sadarkan diri. Kuga pun dibawa ke rumah Juta. Di sana Juta dan Genji sedang rebutan roti rasa coklat. Akhirnya Kuga pun sadar dan menyapa mereka. Kuga bertanya, "Dia di mana?" Genji menjelaskan jika mereka menemukan Kuga sedang pingsan di WC. Lalu dia membawa Kuga ke rumah Juta, di mana keluarga Juta menjalankan toko kue. Dan ibunya membawa kue untuk mereka. Dan Genji dan Juta saling memperebutkan kue rasa coklat. Genji berkata kepada Kuga, "Siapa yang membuatnya babak belur?" Namun Kuga malah berkata, jika dia sudah mengamati gerakan Genji bertarung dan dia siap untuk bertarung dengan Genji. Genji pun marah dan mereka saling menatap. Untungnya ada Juta yang memisahkan mereka. Genji berpikir, jika luka yang didapat Kuga tidak dalam pertarungan 1 lawan 1. Dan akhirnya flashback saat pertarungan Kuga melawan aliansi itu. Kuga dapat menangani gerombolan itu sendirian. Namun tiba-tiba dia dihantam oleh Mitsuo. Genji kaget jika ternyata sekolah Takiya dan Nanamori melakukan aliansi. Kedua sekolah itu memiliki petarung yang kuat, di antaranya Kaji Mitsuo atau yang biasa dikenal Hyper Alloy Mitsu. Aliansi itu berencana untuk menyerang Suzuran dan merebut tahta sebagai terkuat di kota Tawarushi. Setelah itu mereka pun tidur. Namun Kuga terbangun dan sedang memikirkan perkataan Ebihara kepadanya. Saat dia terkapar, Ebihara berkata, "Kuga selalu terobsesi dengan bertarung 1 lawan 1. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu menang dengan cara apapun." Genji pun tiba-tiba keluar mengagetkan Kuga. Dia bercerita jika dia frustasi, dia kalah dari Rindaman. Bahkan di mimpi pun Genji masih tetap kalah dengan Rindaman. Kuga pun mengerti perasaan Genji. Dia berkata, jika kalah dari seseorang itu menyedihkan. Keesokan harinya, Genji dan Juta selalu membuntuti Kuga. Genji berkata, jika mereka ingin menyerang Suzuran, maka dia berinisiatif untuk menyerang mereka duluan. Jika dia menjadi Kuga, dia akan menyerang balik orang yang menghajarnya. Di sekolah Kuga, temannya memberitahu bahwa Kawada 2, Takiya, dan Nanamori sedang melakukan pertemuan. Tiba-tiba Genji dari belakang bertanya, "Di mana pertemuan itu?" Temannya Kuga pun kaget. Temannya itu bertanya, siapa mereka dan apa yang dilakukan di sekolahnya. Genji pun bertanya, di mana mereka melakukan pertemuan itu. Temannya itu menjawab, jika mereka melakukan di aula sekolah Takiya.
Kuga, Genji, dan Chuta pun berencana menyerang ketiga aliansi sekolah itu. Chuta berkata, jika mereka banyak sekali. Temannya Kuga pun memberitahu jika para pemimpin ketiga aliansi itu berkumpul di ruang kelas 3B di lantai 2. Kuga pun berencana untuk menyerang para pemimpinnya. Ketiga orang itu pun bergerak. Di aula sekolah Takia telah berkumpul banyak sekali berandalan sekolah dari ketiganya. Siswa Takia menginfokan kepada para pemimpin di ruang kelas 3 bahwa banyak sekali orang yang berkumpul di sana. Terdapat pimpinan dari Nanamori, Takamura, Mayasuki, dan ada juga pimpinan dari Kawada 2, Ebihara Manabu, dan yang terakhir Kaji Mitsuo dari sekolah Takia. Mitsuo berkata jika Serizawa telah dikalahkan oleh murid pindahan dan Suzuran sedang tidak kondusif, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang Suzuran. Mereka pun memutuskan untuk bergerak menyerang Suzuran. Tiba-tiba Kuga, Chuta, dan Genji sudah berada di sana. Layaknya seorang guru, Genji berkata, jika pelajaran akan dimulai, maka duduklah. Ebihara berkata jika Kuga telah dikalahkan, apakah dia ingin bonyok lagi? Salah satu siswa di sana menyadari jika di sana juga ada Chuta dari Suzuran. Ebihara berteriak, "Hei Kuga, apakah kau bekerja sama dengan Suzuran?" Kuga pun melemparkan kapur yang tepat mengenai kepala Ebihara. Genji berkata, "Kata temanmu di sana ada 9 pemimpin. Ternyata setelah dihitung ada 11 orang yang hadir." Kuga pun menjawab, "Memangnya kalau ada 11, apakah kamu takut?" Genji pun berkata, "Tidak peduli ada berapa banyak orang di sana, dia akan melawannya." Para aliansi itu pun langsung menyerang ketiga orang itu, dan Genji dan kawan-kawan siap menghajar mereka. Mereka menghajar kroco-kroco aliansi itu. Kuga menghajar salah satu dari mereka. Tiba-tiba kepala Chuta terkena lemparan kursi. Genji pun mengkhawatirkannya. Kuga kembali menghajar anak-anak buah Kawada 2. Ebihara berteriak, "Kuga kemarin baru saja dihajar, dan dia sedang dalam keadaan lemah. Pasti dapat dikalahkan." Tiba-tiba Kuga dikeroyok 2 bawahan Ebihara. Takamura berencana menghajar Genji yang sudah terkepung 2 bawahan Nanamori. Namun sebelum sampai ke arah Genji, dia dapat dihentikan Chuta yang dengan darah bercucuran di kepalanya. Takamura pun dapat terpental jatuh. Chuta lalu meninju orang yang memegangi Kuga. Kedua orang itu tersungkur oleh serangan Chuta. Chuta berkata, "Chuta Tamura kembali beraksi." Kuga menanyakan tentang darah yang keluar dari kepala Chuta. Tiba-tiba dari belakang Takamura kembali memukul Chuta dengan kursi. Namun Chuta berkata, dia tidak merasakan apapun. Chuta pun menanduk Takamura sampai pingsan. Dia berkata, pukulan Takamura sudah memicu pertahanannya. Dia tak merasakan apapun lagi. Kuga pun menyadari jika Suzuran memang sudah di level yang berbeda. Kuga pun kembali mengkhawatirkan Chuta karena banyak sekali darah yang keluar dari kepalanya. Satu pimpinan Namori telah dikalahkan. Sementara itu, Mitsuo masih memikirkan sesuatu. Semangat Chuta kembali membara. Dia menantang siapapun yang ada di ruangan itu. Tiba-tiba Mitsuo menghajar Chuta sampai pingsan. Kuga dan Genji sangat marah melihat itu. Mitsuo berkata, Tamura Chuta dari Suzuran tidaklah spesial. Tiba-tiba Kuga dan Genji secara bersamaan berkata, "Mitsu Hyper Alloy, lawan aku." Kuga dan Genji malah berebut untuk melawan Mitsuo. Tiba-tiba Ebihara berlari dan mengincar mereka berdua.
Namun kedua orang itu dapat menghindar serangan Ebihara. Kuga dapat menangkap tinjuan Ebihara. Kuga berkata, "Ebihara, apa kau serius ingin melawan 1 versus 1?" Genji pun berlari ke arah Mitsuo. Dia dihadang oleh 2 bawahan Mitsuo. Namun Genji dapat meninju keduanya sampai KO. Kini tinggal Genji melawan Mitsuo. Genji kembali menantang Mitsuo. Sementara itu Ebihara kembali menyerang Kuga. Kuga dapat menghindar, namun 2 bawahan Ebihara membantunya. Kuga pun dapat dipojokkan oleh mereka bertiga. Kuga kembali dihajar orang-orang itu. Dengan terdesak, Kuga menggigit tangan siswa Kawada 2. Dia menggigit dengan keras. Tiba-tiba orang yang satunya menyerang Kuga. Dia pun menggigit dagu orang itu. Dan saat kedua orang itu sedang kesakitan, Kuga menendang dan menghajar orang itu sampai keduanya terjatuh dan pingsan. Kini tinggal Kuga versus Ebihara. Kuga pun melompat dan menendang Ebihara. Ebihara langsung terlempar dan tertidur. Kuga merapikan rambutnya dan berkata, "Rambutku jadi kacau." Kembali ke pertarungan Mitsuo dan Genji. Mitsuo terus-menerus menyerang Genji. Genji pun meninju perut Mitsuo. Namun Mitsuo tidak merasakan apapun. Dia pun meninju Genji. Bawahan Mitsuo berkata, jika Mitsuo tidak akan pernah kalah dari siswa susuran. Mitsuo lalu memukul punggung Genji. Kuga yang khawatir Genji akan kalah, dia berteriak, "Oi Takia, apa yang kau lakukan?" Genji berteriak, "Diam dan lihatlah bodoh." Anak buah Mitsuo mulai menyadari setelah Kuga menyebutkan nama Genji. Genji terus menyerang Mitsuo. Namun Mitsuo tidak merasakan apapun. Dia pun meninju Genji sampai dia terlempar keluar kelas. Juta yang baru sadar berteriak, "Genji, jika kau kalah, kau takkan bisa menaklukkan susuran." Bawahan Mitsuo pun akhirnya sadar jika yang dilawan Mitsuo adalah orang yang mengalahkan Serizawa, yang merupakan orang yang paling dekat menaklukkan susuran. Genji pun bangkit. Genji berkata jika dibandingkan dengan pukulan Rindaman, pukulan Mitsuo hanya seperti gigitan nyamuk. Mitsuo pun menyerang Genji dan berteriak, "Oh, jadi kau yang mengalahkan Serizawa. Ternyata Serizawa tidak spesial itu." Genji dapat menghindar dan memukul Mitsuo dengan keras tepat di perutnya. Bawahan Mitsuo berkata bahwa pukulannya tidak akan ada apa-apanya. Namun Mitsuo nampak kesakitan. Genji pun terus memukul Mitsuo dengan membabi buta. Dan saat Mitsuo ingin melakukan serangan, ternyata Genji sudah tidak ada di hadapannya. Genji sudah terbang dan menendang Mitsuo. Mitsuo dapat berdiri, namun pandangannya kosong. Tiba-tiba dia pun terjatuh dan pingsan. Akhirnya Genji dapat mengalahkan Mitsuo. Oke, volume 3 telah berakhir. Nantikan video selanjutnya, karena saya akan mengupload volume yang keempat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe video saya. Terima kasih, goodbye.